Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rosalinta Naiyo. I am a student at postgraduate program in State University of Gorontalo. Now I would like to present and fulfill my assignment about designing EFL by applying 21st century principle in curriculum and methodology lecture by Sir Syarifuddin Ahmad. Baik, jadi ini adalah RPP yang telah saya buat dengan menerapkan prinsip abad ke-21 dalam mengajar peserta didik di dalam kelas. Jadi sebelum menjelaskan isi dari RPP ini, untuk itu perlu diketahui bahwa dalam penerapan prinsip abad ke-21 dalam pengajaran English for Foreign Language, ada istilah 4C. Jadi 4C itu adalah 4C. C yang pertama yaitu critical thinking. Jadi bagaimana anak proses pemikirannya kritis dalam memecahkan sebuah masalah. Yang kedua adalah collaboration. Jadi kolaborasi, bagaimana anak berkolaborasi dengan orang lain dalam memecahkan sebuah masalah atau mengumpulkan informasi. Yang ketiga adalah communication. Jadi bagaimana membangun komunikasi anak dengan anak-anak yang lainnya dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Dan yang terakhir yaitu creativity. Jadi creativity ini terbagi dalam beberapa hal. Yang pertama, kreatif dalam merancang atau membuat sesuatu produk, dan yang kedua yaitu kreatif dalam berpikir bagaimana menyimpulkan suatu materi yang telah dijelaskan oleh guru dan memberikan saran dalam kelas. Oke. Baik, ini adalah rencana pelaksanaan pembelajaran 1. Satuan pendidikannya saya di MTS Hubulo, karena berhubung sekarang saya mengajar di MTS Hubulo. Mata pelajarannya bahasa Inggris, kelas 1 atau kelas 7, semester ganjil, dan materi yang saya bawa dalam tugas ini yaitu greeting. Alokasi waktunya untuk mengajar materi ini 2 JP, 2 jam pembelajaran. Jadi 1 jam pembelajaran itu dihitung 40 menit dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Jadi yang pertama dalam RPP itu, yang pertama itu tujuan pembelajaran. Jadi apa tujuan seorang guru atau sesuai KD untuk bisa dicapai oleh anak atau peserta didik dalam kelas. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi fungsi sosial, struktur, dan unsur kebahasaan dari materi greeting dan responnya. Jadi peserta didik bisa mengidentifikasi mana ungkapan-ungkapan greeting atau ungkapan sapaan dan cara meresponnya dalam berbahasa Inggris. Kemudian yang kedua yaitu peserta didik mampu mengungkapkan secara lisan ungkapan greeting dan responnya. Jadi mereka bisa mengungkapkannya secara lisan dengan pengucapan atau pronunciation yang benar. Dan selanjutnya peserta didik mampu mengungkapkan secara tulisan ungkapan greeting atau sapaan dan bagaimana cara meresponnya. Kemudian selanjutnya yaitu media pembelajaran, alat, bahan, dan sumber belajar. Jadi media yang saya pakai di sini yaitu gambar. Saya membawa gambar di dalam kelas, kemudian setelah gambar saya menggunakan video, jadi memperlihatkan video kepada anak-anak peserta didik, dan kemudian yaitu buku cetak. Jadi kalau di MTS Hubulo itu kami menggunakan buku cetak Bright. Kemudian alat dan bahan yaitu seperti biasa papan tulis, spidol, dan saya menggunakan laptop serta LCD untuk memperlihatkan gambar dan video kepada anak-anak. Kemudian sumber belajar yaitu buku cetak Bright, dan ada beberapa sumber yang saya dapat dari internet. Selanjutnya yaitu adalah langkah-langkah pembelajaran. Jadi pendahuluan itu 15 menit. Jadi
melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran, memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Kemudian mengaitkan materi tema kegiatan pembelajaran yang akan diajarkan dengan pengalaman peserta didik. Di sini saya biasa memberikan pertanyaan pembuka. Contohnya, apa yang akan kalian ucapkan kalau kalian bertemu dengan seseorang? Atau what will you say in English if you meet with your friend in the morning? Jadi itu adalah pertanyaan pembuka saya untuk menstimulasi pikiran atau pemikiran peserta didik. Kemudian menyampaikan motivasi tentang apa yang diperoleh seperti tujuan dan manfaat dengan mempelajari materi-materi greeting atau sapaan. Jadi setelah menstimulasi atau mengaitkan materi hari ini dengan kehidupan sehari-hari, kemudian menyampaikan tujuan dan manfaat dari materi ini. Selanjutnya menjelaskan hal-hal yang akan dipelajari, kompetensi yang akan dicapai, serta metode belajar yang akan ditempuh. Nah, selanjutnya kegiatan inti. Kegiatan inti ini 45 menit. Dalam kegiatan inti ini saya menerapkan prinsip abad ke-21 yaitu menggunakan 4C. Jadi yang pertama kegiatan literasi dulu. Peserta didik diberi motivasi dan panduan untuk melihat video, mengamati gambar, dan membaca. Jadi kegiatan pertama itu saya memperlihatkan video, memperlihatkan gambar untuk dilihat oleh peserta didik dan diamati oleh peserta didik. Jadi video dan gambar ini berhubungan dengan materi sapaan atau materi greeting. Kemudian peserta didik diberi tayangan dan bahan bacaan terkait materi. Ya. Nah, di bagian critical thinking, peserta didik diajak untuk bermain game yang sesuai dengan materi greeting dalam website Hello English. Nah, jadi setelah menonton video dan mengamati gambar, pastinya peserta didik ini sudah memiliki pengetahuan dasar tentang bagaimana ungkapan sapaan atau greeting dalam bahasa Inggris. Nah, setelah itu, untuk membuat siswa agar bisa memecahkan masalah, problem solving dalam critical thinking, peserta didik diajak untuk bermain game. Jadi, mereka diajak untuk bermain game secara bersama-sama ditampilkan dalam proyektor dan gamenya itu dalam website Hello English. Nah, setelah itu mereka memecahkan masalah, bermain game. Peserta didik diberikan kesempatan untuk mengidentifikasi hal-hal yang telah ditonton, dilihat, dan dibaca serta menanyakan hal-hal yang belum dipahami. Dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik. Nah, jadi bersifat hipotetik di sini yaitu pertanyaan yang sudah ada pengetahuan dasarnya kepada anak-anak. Biasanya peserta didik di kelas 7 itu pasti sudah mendapatkan ilmu tentang bahasa Inggris, khususnya tentang materi greeting ketika mereka mengikuti mungkin private atau kursus bahasa Inggris ketika mereka masih duduk di bangku SD. Jadi dalam pertanyaan bersifat hipotetik ini, peserta didik bisa menanyakan apa yang telah mereka dapatkan dengan apa yang mereka dapatkan saat ini. Jadi, ilmu yang telah mereka dapatkan ketika mereka mengikuti kursus dengan ilmu yang telah saya ajarkan di dalam kelas itu akan dikaitkan. Itulah yang namanya pertanyaan yang bersifat hipotetik. Kemudian C yang kedua yaitu collaboration. Peserta didik dibentuk dalam kelompok untuk bekerja sama dalam membuat, mendiskusikan, mengumpulkan informasi dan saling bertukar informasi mengenai ungkapan-ungkapan yang relevan dengan materi sapaan. Jadi dalam kegiatan kolaborasi ini, guru meminta peserta didik untuk
membentuk kelompok minimal 3 orang, itu akan membuat satu percakapan yang berhubungan dengan materi greeting. Jadi mereka bertiga akan membuat satu percakapan yang melibatkan mereka bertiga dengan menggunakan ungkapan greeting yang sudah ditampilkan di video, di gambar, dan juga yang telah mereka dapatkan dalam game. Nah, jadi fungsi dari kolaborasi ini yaitu meningkatkan kemampuan siswa untuk saling bertukar pikiran, memberikan pendapat, memperoleh kritik dari kelompok kecil 3 orang itu sesama teman dalam proses menciptakan suatu produk atau menciptakan atau membuat sebuah percakapan. Jadi di sini dinilai bagaimana cara siswa peserta didik berkolaborasi dengan teman sekelas untuk mencapai tujuan pembelajaran hari ini. Yang selanjutnya yaitu communication. Nah, jadi pada item ini peserta didik mempresentasikan atau mempraktikkan hasil kerja kelompok secara klasikal. Jadi peserta didik setelah membuat percakapan dalam kelompok, mereka akan diminta untuk maju ke depan kelas, mempraktikkan hasil kerja kelompok atau mempresentasikan. Bisa jadi saya akan minta mereka untuk praktek bercakap-cakap dengan menggunakan bahasa Inggris, pastinya sesuai dengan apa yang telah mereka buat sebelumnya. Jadi di sini mereka bisa mempraktekkan di depan kelas, di depan teman-teman, dan teman-temannya yang lain setelah mereka tampil bisa memberikan tanggapan. Jadi bisa memberikan kritik atau saran. Jadi di sini dibangun komunikasi antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Selanjutnya yaitu creativity. Nah, pada creativity ini saya mengambil creativity thinking. Jadi peserta didik diminta untuk mengidentifikasi, memberikan kesimpulan dan saran tentang hal-hal yang telah dipelajari. Jadi sebelum menutup pembelajaran, peserta didik akan saya minta untuk menyimpulkan materi apa saja yang telah didapat hari ini, kemudian memberikan saran atas materi greeting yang telah dipelajari saat ini. Dan peserta didik juga akan diberi kesempatan untuk menanyakan kembali hal-hal yang belum dipahami. Jadi saya bisa meminta peserta didik untuk bertanya dan pertanyaan itu saya minta dijawab oleh peserta didik lainnya. Jadi di sini akan jadi student center, bukan teacher center. Nah, setelah dijawab oleh peserta didik lainnya, maka saya sebagai guru akan meluruskan kembali atau mengonfirmasikan kembali jawaban dari peserta didik lainnya. Yang terakhir adalah penutup. Dalam penutup, peserta didik dan guru akan membuat rangkuman atau kesimpulan pembelajaran, poin-poin penting dalam pembelajaran hari ini, materi greeting. Kemudian guru merefleksi kembali materi dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan kecil yang bisa dijawab oleh peserta didik, dan setelah itu guru akan menutup pembelajaran. Nah, untuk penilaian, sesuai dengan penilaian dalam abad 21 ada 2 penilaian, yaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. Kalau penilaian formatif itu adalah penilaian yang dilakukan oleh guru selama proses pembelajaran berlangsung. Jadi penilaian ini guru akan menilai peserta didik yang aktif dalam proses pembelajaran, yang sering berpartisipasi, dan dalam penilaian formatif ini juga guru bisa melihat apakah peserta didik ini sudah bisa menguasai materi yang telah guru berikan pada hari ini atau tidak. Selanjutnya penilaian sumatif. Penilaian sumatif ini adalah penilaian guru kepada peserta didik pada akhir pembelajaran. Jadi setelah pembelajaran guru bisa memberikan tugas rumah kepada peserta didik. Nah, tugas rumah itulah yang akan dinilai dan termasuk dalam nilai sumatif. Jadi penilaian formatif itu tidak akan dimasukkan dalam proses penentuan
kenaikan kelas kepada siswa, akan tetapi penilaian yang akan menentukan siswa untuk naik kelas dan tidak itu adalah penilaian sumatif. Karena dalam penilaian sumatif itu terbagi lagi dua, yaitu penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Jadi penilaian pengetahuan itu adalah bagaimana guru menilai proses belajar anak melalui tes tertulis atau tugas-tugas yang telah diberikan anak. Nah, kalau penilaian keterampilan yaitu penilaian keterampilan siswa, contohnya presentasi yang ada di dalam kelas yang telah siswa lakukan dan praktek yang telah siswa lakukan. Seperti contohnya tadi, praktek mereka saling bercakap-cakap itu masuk dalam penilaian keterampilan. Jadi inilah penilaian yang akan saya terapkan di dalam kelas sesuai dengan prinsip abad ke-21. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.